ngene. Eki. Oke, yang pertama ya. Yang pertama mungkin jenengan bisa jelaskan seberapa penting artinya mempelajari tentang ilmu darah ini, tentang haid, tentang istihadah, tentang nifas, ya kan? Seberapa penting mempelajari bab ini ya bagi kita, wabil khusus untuk wanita-wanita muslimah. Dan problem apa yang akan dihadapi oleh para wanita muslimah ketika tidak mempelajari bab ini secara mendalam. Jadi hukum belajar tentang haid ini termasuk yang fardu ain bagi setiap wanita. Di kitab-kitab itu keterangannya seperti itu. Di banyak kitab, di antaranya Minhajul Qawim. Kenapa kok fardu ain? Karena setiap wanita itu setiap bulan pasti akan mengalami haid. Artinya dia setiap bulan akan dihadapkan kepada permasalahan tentang haid. Ini haid apa bukan? Ini istihadah apa bukan? Wajib sholat apa tidak? Ini sudah suci apa belum? Wajib sholat apa tidak? Itu seperti itu. Terus yang wajib diqadha sholatnya yang mana? Kalau suci, kalau haid waktu zuhur, asarnya wajib qadha apa tidak? Kalau suci waktu, nah itu kalau tidak belajar tentang haid, maka tidak tahu gimana sholatnya. Nah, ini yang di antara permasalahan. Yang sering saya tanya kepada setiap muslimah, setiap saya diklat, biasanya saya buka dengan pertanyaan seperti ini. Kalau biasanya saya tanya bukannya begini, ibu-ibu atau adik-adik ada yang pernah haid lebih dari 15 hari apa enggak? Biasanya pasti ada. Kemudian saya teruskan pertanyaannya. Kalau misalnya keluar darah tadi ada yang mengalami menstruasi sampai 20 hari, maka yang dipungut haid berapa? Maka rata-rata jawabannya pasti salah. Rata-rata mereka menjawab haidnya 15, sisanya istihadah. Rata-rata jawabannya seperti itu. Rata-rata jawabannya seperti itu. Kenapa kok begitu? Karena mereka jarang sekali yang mempelajari haid sampai tuntas. Haid itu biasanya hanya dipelajari hanya sampai Fathul Qorib. Padahal di Fathul Qorib tidak ada bab istihadah, ada haid cuma minimal haid sehari semalam, maksimalnya 15 hari, biasanya 6 atau 7 hari. Itu aja pembahasannya. Tidak dibahas kalau lebih dari 15 hari berapa, kalau darahnya kuat, haidnya yang mana, itu tidak dibahas kan. Nah, itu yang jadi duduk permasalahan. Maka ini sangat penting, wajib setiap wanita mempelajari. Itu yang masalah haid. Oke, jadi problem apa sebenarnya yang paling besar yang akan dihadapi seorang wanita ketika dia tidak mempelajari bab haid secara mendalam? Pola gini, lo bisa diri lora gini, yang dari Rai Ismail, suara yang masuk dikecilkan, suara yang masuk dari dikecilkan, Rai Ismail dikecilkan, saya yang besar, ya. Diulang, Ra. Problem yang akan dihadapi para wanita ya ketika tidak memiliki ilmu yang luas di dalam bab ini. Misalkan mereka mungkin bagian dari mereka mengatakan, cukup saya lihat kebiasaan saya setiap bulan saja seperti apa haid saya. Apakah seperti itu cukup atau tidak?
problemnya itu maka ibadahnya amburadul, itu aja. Jadi problemnya banyak kewajiban yang tidak dilakukan, itu satu. Yang kedua, banyak hal-hal yang haram diterjang, itu eh, kalau dia tidak memahami seperti itu. Oke. Juga ini yang banyak ditanyakan kepada saya, ya, tentang istihadah nih. Tentang istihadah, apa perbedaan? Saya ingin lihat. Ya. Nonton itu. Nama-nama? Apa perbedaan yang signifikan ya antara haid dan istihadah, dan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan istihadah. Yang tadi banyak ditanyakan, orang istihadah ini sebenarnya bagaimana sholatnya, puasanya juga, ya, dan ibadah-ibadah yang lain, apakah hukumnya sama seperti haid atau tidak? Kalau haid kan memang tidak wajib puasa, tidak boleh sholat. Kemudian kalau haid itu tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, dan wajib qadha puasanya. Tapi kalau istihadah kan tetap wajib sholat dan dan tidak perlu qadha, puasanya tidak perlu qadha. Kalau puasa di waktu istihadah tidak perlu qadha lagi karena puasanya sah. Saudara Ismail cabut. Oke. Hal yang paling harus diperhatikan bagi seorang wanita di dalam istihadah ini apa ini? Yang sering kali disalahpahami oleh kebanyakan wanita di dalam istihadah ini, atau perbedaan antara istihadah dengan haid yang sering kali disalahpahami oleh kebanyakan orang. Mungkin bisa jenengan jelaskan. Terus? Oke. Fenomena yang sering kali disalahpahami di dalam istihadah ini, perbedaan antara ketika istihadah. Naam. Suara jenengan kurang keras sih sekarang ini. Suara jenengan kurang keras. Halo? Suara jenengan kurang keras sih. Ya. Terus. Banyak yang bertanya kepada saya, mereka masih bingung membedakan antara haid dan istihadah. Halo. Oke, halo. Sudah full. Kurang keras. Halo. Ya, halo. Halo. Perbedaannya ya, mungkin bisa dijelaskan. Soalnya banyak yang mengaku masih nggak bisa membedakan secara jelas antara haid dan istihadah. Ya. Begini. Nah, mereka yang membedakan antara haid dan istihadah itu biasanya karena mereka tidak belajar. Delay. Oke. Memang antara haid dan istihadah tidak ada bedanya. Kalau secara warna darah itu tidak ada bedanya. Sebagian begitu, tidak ada bedanya. Jadi begini. Saya bahas secara singkat dulu ya. Singkat dulu ya. Jadi orang itu minimal haid 24 jam. Minimal haid 24 jam, maksimalnya 15 hari. Kalau ada orang mengalami menstruasi misalnya 20 hari. Kalau mengalami menstruasi sampai 20 hari.
maka yang dilindungi head itu bukan 15, tidak langsung 15, tapi dikembalikan kepada adat headnya. Adat headnya berapa? Adat headnya berapa? Head yang terakhir maksudnya. Kalau bulan kemarin headnya 8, maka ketika terjadi istihadah, menstruasi 20 hari, maka headnya adalah 8. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi antara darah yang 8 dengan yang 12 itu apa bedanya? Tidak ada bedanya. Bedanya yang mana? Bedanya yang 12 itu di luar adatnya. Itu aja. Oke. Banyak pertanyaan nih yang masuk ke kolom saya. Mungkin kita akan jawab sebagian. Sudah saya kirimkan ke jenengan sebagiannya. Kita akan jawab sebagian nih. Yang paling sering ditanyakan nih tentang head ini juga dari dulu sampai sekarang sering ditanyakan kepada saya, meskipun sudah saya jawab berkali-kali, ya, yaitu tentang permasalahan rambut orang head. Jadi rambut orang head yang dicukur, ya, atau rontok, ini seharusnya diapakan? Apakah dibuang, ya, atau dikubur, atau sebagian besar meyakini, ya, ini harus dikumpulkan kembali untuk disucikan. Sebenarnya secara hukum fikih rambut orang haid ini wajibnya diapakan nih? Halo? Halo? Ini begini, masalah rambut ini berangkat dari dawuhnya Imam Ghazali. Masalah rambut ini berangkat dari dawuhnya Imam Ghazali yang menyatakan bahwa dilairah. Jadi panjenengan ini sinyalnya kurang kuat kayaknya. Jadi yang nyampe ke saya dilairah. Eki. Tapi 4G di sini. Saya ulang ya. Oke. Ya, saya ulang ya. Masalah rambut ini berangkat dari dahulunya Imam Ghazali bahwa yang sebaiknya bagi orang yang berhadas besar tidak memotong anggota tubuhnya dalam keadaan haid, dalam keadaan junub. Jadi berangkat dari dawuhnya Imam Ghazali. Akhirnya kemudian dari dawuh itu disimpulkan oleh orang, berarti kalau rambut yang terpotong dalam keadaan junub harus disimpan, harus dimandikan, begitu. Dawuhnya Imam Ghazali ini dikomentari oleh Imam Sibromalisi, di mana beliau menyatakan begini. Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Mengapa Imam Ghazali mengatakan seperti itu? Itu
kalau ditarik kesimpulan bahwa rambut yang sudah terpotong atau kuku yang sudah terpotong tidak ada gunanya dimandikan. Nah, itu begitu. Kalau memang sudah terpotong bisa dimandikan, tidak usah yang bagi. Begitu kesimpulannya Imam Sibromudi. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Artinya apa? Menurut Imam Sibromudi, rambut yang sudah terpotong tidak perlu dimandikan, tidak perlu disucikan. Terus bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya, kalau rambut atau kuku itu kan tetap hukumnya aurat. Nah, rambut perempuan, kuku perempuan itu hukumnya aurat walaupun terpotong. Maka karena rambut perempuan atau kuku perempuan hukumnya aurat, maka wajib dipendam. Nah, itu seperti itu. Nah, itu masalah yang sering disalahpahami seperti itu. Walaupun saya tidak menafikan kalau ada ulama yang mengatakan wajib dimandikan. Saya tidak menafikan, cuman pemahaman saya itu tidak wajib begitu. Oke. Apa memang ada kaul yang mewajibkan nih? Anda baik, langsung boleh, pemasok boleh. Halo? Halo, Eki. Apakah memang ada kaul yang mewajibkan untuk menyucikan rambut yang sudah terpotong atau rontok tersebut? Kenapa? Apakah memang ada kaul yang mewajibkan? Kalau kaul di kitab klasik tidak ada. Saya belum pernah menemukan. Kalau di kitab klasik saya belum pernah menemukan. Cuman ada ulama karismatik dari Pamekasan itu kalau tidak salah dari Banyuanyar itu beliau mengatakan wajib. Saya tidak menafikan kalau ada pendapat seperti itu, begitu lah. Oke. Kalau dari kitab-kitab klasik saya belum pernah menemukan begitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke. Kita akan pilih satu-satu.
Ini tadi ada yang nanya saya tentang nifas sih. Kenapa? Tentang nifas. Ini Ya. ditanya jika ada wanita keguguran, darah nifasnya hanya keluar selama 7 hari. 7 hari. Ya, Ya, terus? lalu kemudian dia mandi. Ya, terus? 2 minggu setelahnya keluar darah lagi. Apakah darah 2 minggu. tersebut, iya, apakah darah tersebut masih darah nifas atau sudah darah haid? Begini. Selama darah itu masih dalam lingkup 60 hari, maka 60 hari. semuanya hukumnya nifas. Ya, 60. Jadi dari lahir sampai 60. Jadi hari pertama lahir, kemudian hitungannya sampai 23 sampai hari ke-60. Selama darah itu masih dalam lingkup 60 hari, maka semuanya nifas. Walaupun putus-putus. Keluar 5, bersih 5, keluar 5, bersih 5, keluar 5, bersih 5, itu semuanya nifas. Darahnya semuanya nifas. Walaupun putus-putus. Kecuali kalau putusnya mencapai 15 hari. Jadi kecuali kalau putusnya mencapai 15, kalau mencapai 15 hari, tadi kan 2 minggu yang ditanyakan. Iya. Keluar 7, bersih 14 hari. Keluar lagi. Maka darah yang kedua ini hukumnya nifas. Karena masih dalam lingkup putusnya tidak sampai 15 hari. Itu seperti itu. Oke. Kita kembali ke pertanyaan yang lain nih. Ini juga banyak sering ditanyakan, kapan seorang wanita tersebut mengetahui bahwa dirinya suci dari haid? Apakah ketika masih ada darah? Apa? Kapan seorang wanita itu mengetahui dirinya suci dari haid? Tadi banyak yang nanyakan kepada saya tentang itu, ya. Nah, begini. Orang itu bisa menghukumi dirinya suci dengan cara ngecek pakai kapas. Jadi ambil kapas atau tisu, dimasukkan ke kemaluan bagian dalam. Kalau di kapas itu masih ada keruh, kuning atau keruh sedikit, maka itu masih dihukumi masih haid, belum dihukumi suci. Nah, itu seperti itu. Kalau di kapas itu kok bersih atau bening atau putih, maka hukumnya suci, wajib mandi. Itu seperti itu. Oke. Tentunya harus tepat juga hitungannya, ya. Ya. Hitungannya juga harus tepat, ya, selain harus pakai kapas tadi. Kenapa? Oke, kembali ke pertanyaan lain saja, ya. Pertanyaan lain. Ya. Suara masih jelas, suara. Jelas. Untuk Jelas, oke. Coba. Bentar, saya uji coba ya.
Oke. Kalau pakai speaker suaranya mantul nih. Bentar. Motor ayo. Halo. Halo. Bon, coba. Coba lihat cara. Ngereng. Monggo. Halo. Banyak yang punya Ki. Sudah. Ini ada yang menanyakan tentang hukum keputihan nih. Keputihan. Keputihan itu ada dua macam. Keputihan itu ada dua macam. Oke. Keluar keruh atau kuning selama 2 hari, kemudian keluar merah. Nah, keruh itu hukumnya haid. Nah, ini sebagian orang menganggap itu kan keputihan. Itu hukumnya haid. Nah, kemudian nanti merah, hitam, terus kuat, lemah lagi sampai keluar kuning. Kuning lagi itu masih haid. Sampai keruh itu masih haid. Baru ketika bersih atau bening, hukumnya sudah suci. Nah, itu seperti itu. Nah, keputihan, kalau ada orang biasa punya penyakit keputihan, itu maka itu bukan haid, itu hukumnya istihadah. Keputihan Pertanyaannya begini. Iya. Pertanyaan lanjutannya begini. Bagaimana cara membedakan antara keputihan yang istihadah dengan keputihan yang menjelang menstruasi? Pertanyaan lanjutannya seperti itu. Bagaimana cara membedakan antara keputihan yang istihadah itu yang biasa punya penyakit keputihan dengan keputihan yang menjelang menstruasi? Maka jawabannya, gimana cara bedakannya? Jawabannya tidak bisa dibedakan. Terus bagaimana hukumnya? Maka untuk orang yang punya penyakit keputihan, ya, tidak semua orang punya penyakit keputihan kan? Nah, tapi untuk mereka yang punya penyakit keputihan, maka keruh atau kuning menjelang menstruasi boleh ikut pendapat yang menghukumi bukan haid. Nah, itu seperti itu. Yang asoh hukumnya haid, tapi muqabilul asoh bukan haid, seperti itu. Oke. Ini juga tentang istihadah lagi. Ya. Orang istihadah bagaimana hukumnya dia sholat berjamaah dan membaca Al-Quran? Apakah masih boleh atau memang harus sholat sendiri? Orang istihadah itu sama dengan orang daimul hadas, yang memang daimul hadas. Nah, istihadah itu daimul hadas. Kalau daimul hadas, maka wudunya sah dan sholat berjamaah sah. Jadi imam juga sah, baca Quran juga sah, asalkan sudah punya wudu. Seperti itu. Jadi istihadah itu sama dengan daimul hadas. Jadi tetap dia boleh baca Quran, sholat berjamaah boleh, dan sholatnya sah, tidak usah dikodok. Karena ada sebagian orang menganggap sholatnya orang istihadah wajib dikodok. Tidak wajib. Bukan tidak wajib, tidak usah dikodok. Makruh mengkodoknya, begitu. Oke. Lagi ini juga banyak terjadi, banyak ditanyakan ketika ada orang hamil, kemudian dia keluar flek merah. Apakah ada kemungkinan menurut kacamata fikih darah tersebut ada darah haid?
Begini, darah yang dikeluarkan oleh orang hamil itu khilaf ulama. Imam Syafi'i dan Imam Malik, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i menganggap itu hukumnya haid. Mazhab Hanafi dan mazhab Ahmad itu hukumnya bukan haid. Nah, jadi kalau kita mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki menganggap orang yang hamil kok mengalami pendarahan, hukumnya haid. Asalkan mencapai 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Itu aja. Oke. Nah, dalam masalah ini berbeda dengan kedokteran. Kalau kedokteran menganggap bukan haid. Oke. Nah, ini juga sudah saya bahas kemarin permasalahan ini, tapi mungkin biar kita lebih mantap, berani lebih yakin mendengarkan dari jenengan jawabannya. Masalah orang haid dan Al-Quran ya, ini bedakan bagi orang haid dan Al-Quran. Bagaimana hukum yang orang haid yang memegang atau menghafalkan Al-Quran? Bagaimana hukumnya? Dan juga ini juga banyak ditanya orang haid ya. Oke, silakan lanjutkan dulu. Ya, jadi orang haid itu hukumnya haram pegang mushaf. Orang haid hukumnya haram pegang mushaf, menyentuh mushaf hukumnya haram. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, orang haid, orang nifas boleh pegang mushaf, membawa mushaf, tapi syaratnya untuk belajar atau mengajar. Jadi mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i, orang haid haram pegang mushaf, pegang Quran. Itu seperti itu. Oke. Sedangkan kalau baca zikir gimana ya? Orang haid baca rotib, orang haid baca tahlil, atau bacaan-bacaan yang lain. Yang mana di situ kadang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Ya, orang haid itu tidak boleh baca Quran. Mazhab Syafi'i ya. Orang haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh baca Waqiah, baca Yasin dan sebagainya. Tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau niat baca Quran. Tapi kalau niat zikir tidak masalah. Bahkan di kitab Hasyiatul Jamal halaman 157 kalau tidak salah disebutkan bahwa orang haid, orang nifas boleh ikut hataman Quran. Jadi baca Quran seluruhnya dari surat Al-Baqarah, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas boleh. Tapi asalkan niatnya niat zikir, tidak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu niat baca Quran. Gitu. Jadi tapi apa masuk akal nih? Ada orang baca Quran tapi niatnya nggak baca Quran. Apa itu makbul? Apa itu masuk akal? Dia masuk akal. Niat zikir kan bisa orang berzikir dengan Al-Quran, tidak niat baca Quran tapi niat zikir. Dan ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang muqabilul muktamad kan harus ada susunannya seperti baca bismillah, atau seperti baca innalillah, seperti baca alhamdulillah, seperti baca subhanallah. Itu kan yang muktamad harus ada seperti itu. Yang muqabilul muktamad. Tapi yang muktamad walaupun tidak ada susunannya di luar Quran, itu tetap hukumnya boleh asalkan niat zikir. Ibadah itu kan tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak niat baca Quran maka bukan Quran kan. Kayak Yasin Fadilah. Itu kan banyak orang yang ini ayat Quran kok diubah-ubah kan begitu. Tapi kalau sudah jadi wiritan itu kan niatnya niat zikir, bukan niat baca Yasin kan begitu. Oke. Jelas sih. Oke, ini juga akan masuk ke tema pembahasan kita, masalah
masalah mukena. Ya. Ya, sebenarnya apa yang harus diperhatikan seorang wanita muslimah di dalam pemakaian mukena, ya, lebih-lebih yang banyak ditanyakan kepada saya kemarin masalah mukena potongan. Apakah mukena potongan ini memang katanya tidak sah menurut mazhab Syafi'i atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mukena, kalau mukena itu begini, kalau mukena potongan, kalau ikut mazhab Syafi'i, ya dasar.